Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Program Tasbih Idul Fitri bersama saya Nuruddin Zaini dengan tema 4 makna Idul Fitri. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah SAW? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbi alaikum fa akbilu iddata sya'bana 30. Kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena menengok hilal, tampak hilal. Lalu wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau berhari rayalah kalian karena nampak hilal juga. Tapi fa in gubbi alaikum, kalau hilal itu tak nampak karena tertutup dengan awan, maka lengkapilah, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30, maka lengkapilah hitungan Ramadan itu juga 30 hari. Ini selaras dengan hadis Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 185. Di ujung pangkal ayat Allah menyampaikan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirah, lalu kemudian kalian bertakbir, mengagungkan nama Allah. Apa makna menyempurnakan hitungan? Bahwa memang Ramadan itu ayyamam ma'dudat, bilangannya itu tertentu. Kalau tidak 29, dia 30 hari. Jadi tidak ada bulan Ramadan itu 28 atau 31 hari sebagaimana kalender Masehi. Nah, dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa ketika kita ingin merayakan pada hari ini Idul Fitri, mestilah kita harus melihat hilal dan atau kita mengikuti ketetapan pemerintah. Lalu kemudian apa makna Idul Fitri itu? Ada 4. Yang pertama, ketika kita sudah disampaikan di bulan Idul Fitri hari ini bahwa kita mesti harus memaknai walitukabbirullah, hendaklah kalian mengagungkan nama Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa makna takbir? Mengagungkan nama Allah. Selama ini mungkin kita di bulan Ramadan kemarin 30 hari kita berpuasa, 30 hari kita qiyamul lail, 30 hari kita tadarus, 30 hari kita membaca Al-Quran, bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Jangan sampai di hari ini Idul Fitri kita merasa sudah besar karena kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan, kita sudah berpuasa 30 hari lamanya, kita sudah mengeluarkan zakat, bersedekah, ngaji Al-Quran. Jangan sampai dari makna takbir itu kita merasa sudah lebih hebat daripada orang lain. Kita sudah merasa aman. Kita sebagai manusia belum aman, amal kita masih menegangkan, hisab kita masih belum bisa ditentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Maka ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ternyata di hari Idul Fitri hari ini yang besar itu adalah Allah. Jangan sampai ada rasa sombong, rasa ujub bahwa kita sudah melaksanakan bulan Ramadan dengan baik sehingga kita merasa sudah selesai untuk tidak melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Batam TV ini, mungkin dari kita, dari Bapak Ibu yang sudah merantau berlama-lama, hari ini ternyata dia tidak bisa, mereka tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, mungkin karena terkendala dengan biaya, dengan hal yang lain apapun, dan mereka bersedih. Dan jangan sampai kesedihan ini adalah masalah yang besar, karena itu masalah masa kecil. Masalah yang besar itu adalah ketika kita di hari Idul Fitri kita tidak memaknai makna takbir itu, kita tidak memaknai apa sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam diri kita. Jangan sampai kita berkecil hati. Mungkin di luar sana banyak orang dia sedih karena tidak bisa pulang kampung, karena tidak ada biaya, tidak ada duit yang untuk dibagikan ke orang kampung. Mungkin badannya kurang sehat, bajunya kurang bagus sehingga malu untuk pulang kampung. Mereka bersedih Idul Fitri. Maka Idul Fitri bersedih bukan karena itu, tapi bersedih Idul Fitri yaitu karena kita merasa hina, kita merasa kecil di depan Allah. Meskipun kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan 30 hari, kita mengaji Al-Quran 2 kali khatam misalkan, namun kita di depan Allah bertakbir, jangan sampai merasa lebih besar daripada orang lain, merasa lebih wow, merasa lebih amazing daripada orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Ini makna takbir, terus mengagungkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sholat
mengucapkan Allahu Akbar, menangis beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq sudah memaknai apa sih arti dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasakan, mungkin sebelum saya sholat, saya merasa lebih baik daripada orang. Tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ternyata yang lebih besar daripada kita, yang maha besar, yang wajib dan layak untuk menyombongkan diri hanya Allah. Kita tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, makna takbir. Lalu yang kedua, makna daripada Idul Fitri itu adalah berbaju baru. Dan ini sudah menjadi tradisi bagi setiap orang, terutama di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, ketika sudah masuk 10 terakhir, mereka sibuk dengan mencari dan menyiapkan baju-baju baru, sepatu baru, celana baru. Padahal apakah itu boleh? Boleh, tidak masalah. Yang penting jangan sampai asraf, jangan sampai melampaui batas. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha baik, maha bagus. Allah itu maha baik, maha indah. Justru Allah yuhibbul jamal, menginginkan atau menyukai yang baik-baik, yang indah-indah. Jadi ketika kita beli sepatu baru, beli celana baru, beli pakaian, silahkan, tidak masalah. Berarti kita menyukai keindahan. Tapi kata Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Daud, bahwa kul washrab walbas watasaddaq, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah fi ghairi sarafin wala makhilatin. Tapi yang terpenting, makan itu jangan melampaui batas, minum itu juga jangan melampaui batas, lalu kemudian berpakaian jangan sampai melampaui batas. Wala tubadzir tabdzira, jangan menghambur-hamburkan sesuatu yang menjadi sebuah kesia-siaan. Wala makhilatin, dan yang paling penting kata Rasulullah yang kedua, ketika kita sudah berpakaian, kita sudah minum, kita sudah makan dan bersedekah, jangan sampai merasa congkak, merasa sombong. Ada berapa banyak orang memakai pakaian itu bukan karena menutup aurat saja, tapi karena dia ingin menunjukkan, ini high style, ini fresh taste lah, ini loh jam tangan saya, ini baju saya. Banyak orang yang berpakaian bukan karena ingin menutupi aurat, bukan karena menyukai keindahan, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah itu mencintai keindahan, tapi mereka berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, karena mungkin merasa inilah aku yang paling hebat. Nah, ini tentu dalam Idul Fitri kali ini kita mesti harus perspektif dalam memakai pakaian baru ini, jangan sampai kita melampaui batas. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir untuk memangkas rasa-rasa orang keinginannya untuk menghambur-hamburkan duit. Kenapa mesti Rasulullah SAW itu di 10 terakhir bulan Ramadan itu sampai 24 jam kali 10 berarti 240 jam beliau iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di tempat biniyatin makhsusatin taqarrub ilallah, karena untuk memangkas rasa orang yang mungkin karena sudah Idul Fitri mereka tidak bisa menahan, memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan banyak di sekitar kita itu, kenapa dia mesti harus dipangkas dengan iktikaf? Karena di pikirannya baju, karpet, sepatu, celana, lalu dipangkas dengan iktikaf sehingga orang tidak memikirkan dengan dunia. Karena makna Idul Fitri tidak hanya sekedar memakai baju, tapi liman ta'atuhu yazid, laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Hari raya Idul Fitri bukan hanya sekedar kita menggunakan pakaian-pakaian baru, tetapi bagaimana ta'atuhu yazid, meningkat ketaatannya. Kita sudah latih, sudah digembleng di 30 hari kemudian kemarin dengan bulan Ramadan, mestilah di hari Idul Fitri ini kita justru bisa meningkat. Karena apa? Hasil yang dicapai dari Ramadan, makna akhir daripada Ramadan itu adalah iman dan takwa. Banyak orang yang tidak paham apa itu iman, apa takwa. Iman itu kalau kita diilustrasikan, kita pergi ke dokter. Pak dokter, saya sakit jantung Pak dokter. Selama ini jantung saya sehat, tapi sekarang kok degupnya kencang. Kata Pak dokter, oh Bapak sekarang ini sakit jantung, sudah stadium 1. Maka mestilah Bapak ini harus berhenti untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol, santan, dan lain sebagainya. Jadi iman itu adalah percaya bahwa kita kena penyakit jantung. Lalu kemudian apakah orang ini selesai dari rumah sakit dia mengikuti saran-saran dokter, barulah itu takwa. Jadi takwa itu adalah buah kesiapan, buah sikap daripada iman, percaya. Jadi iman itu percaya, takwa itu adalah mersikapi atau hasil daripada bentuk kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah,
Tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi.